Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik sahabat ilmu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini yang insyaallah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita semuanya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sehingga kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam sampai saat ini. Alhamdulillah. Baik sahabat ilmu, sebelum kita mulai materi kita pagi hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik sahabat ilmu, alhamdulillah kita sudah membaca suratul Fatihah tadi. Semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir pembelajaran kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat ilmu, sebelum kita mulai materi kita pagi hari ini, yaitu tentang mat layin, lanjutan atau cabang dari mat far'i, kita akan mereview kembali materi kita sebelumnya, yaitu tentang mat arid lisukun. Apa yang dimaksud dengan mat arid lisukun? Mat arid lisukun adalah apabila ada mat asli. Ingat huruf mat asli ada berapa kemarin? Ada 3, yaitu yang pertama alif sebelumnya fathah, kemudian yang kedua waw sukun sebelumnya dhamma, dan ya sukun sebelumnya kasroh. Dan mat asli ini jika berada di akhir ayat karena diwakafkan karena mati, maka disebut sebagai mat arid lisukun, seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang mat layin ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan mat layin? Mat layin adalah tidak jauh lagi dari huruf-huruf mat asli, yaitu apabila ada mat asli. Di sini dikhususkan mat aslinya ada 2 aja yang kita bahas, yaitu waw sukun dan ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Jadi kalau semuanya kan, kalau mat asli itu kan alif sebelumnya fathah, gandengannya itu ya udah pasti ya. Waw sukun sebelumnya dhamma dan ya sukun sebelumnya kasroh, itu udah pasangan. Tapi di mat layin ini adalah apabila ada waw sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, atau ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka disebut mat layin. Langsung aja kita ke papan tulis ya untuk membahas ini lebih lanjut biar lebih paham lagi. Materi kita adalah mat layin. Masih kita bahas yaitu tentang mat asli ya. Mat asli, yaitu alif sebelumnya fathah, kemudian waw sukun sebelumnya dhamma, dan ya sukun sebelumnya kasroh. Ini sudah berpasang-pasangan harokatnya ya dengan huruf mat aslinya. Nah, untuk kali ini, untuk mat lain, pembahasan kita adalah mat asli yang ini,
yaitu waw sukun dan ya sukun. Nah, apa yang dimaksud dengan mat layin? Mat layin adalah apabila ada huruf mat asli di sini adalah ada waw sukun dan ya sukun didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Nah, ini yang penting. Kenapa? Karena kalau waw sukun itu pasti gandengannya adalah hurufnya adalah sebelumnya itu dhamma ya. Ya sukun gandengannya itu pasti huruf yang sebelumnya kasroh. Tetapi dalam hal ini mat lain adalah pembahasan jika ada huruf mat asli waw sukun dan ya sukun nih, waw sukun dan ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Nah, diperhatikan ya. Nah, ini yang terpenting. Apabila ada waw sukun dan ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah, itu disebut dengan mat layin. Nah, jadi paham ya? Tidak jauh dari mat asli ini. Pokoknya kalau mat far itu pasti ada mat aslinya ya. Jadi harus benar-benar paham ini. Saya ulang kembali, mat layin adalah apabila ada huruf mat asli. Di sini mat aslinya adalah waw sukun dan ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka disebut sebagai mat layin. Sekarang langsung ke contoh ya. Contoh kita cari yang ya sukun dulu di sini. Sebelumnya fathah ya. Nah, perhatikan mana ini yang dimaksud dengan mat aslinya di sini. Ini ya, mat aslinya ini ya sukun. Nah, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah, inilah yang dimaksud dengan mat layin. Contohnya, Kak, di sini kok ada ya sukun, tapi di sini kasroh. Ini berarti tetap mat asli. Nah, itu bedanya. Kalau ini mat layin. Kenapa disebut mat layin? Karena ada ya sukun sebelumnya apa itu ada huruf yang berharokat fathah. Ini disebut mat layin. Kalau ini mat asli. Kenapa? Sudah pasangannya kan ya sukun sebelumnya fathah. Kasroh seperti itu. Contoh yang kedua. Nah, mana mat aslinya di sini? Di contoh yang kedua, ini mat aslinya. Ya sukun ya. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Nah, ini disebut sebagai mat layin. Kenapa? Sesuai pengertiannya. Apabila ada huruf mat asli di sini waw sukun dan ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka disebut sebagai mat layin. Kemudian contoh yang ketiga. Ya sukun ya. Mana di sini mat aslinya ini? Ini adalah mat asli ya sukunnya ya, didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka disebut sebagai mat layin di sini. Paham ya? Kalau semuanya ada ya sukun sebelumnya kasroh, tetap bacanya mat asli. Sekarang bagaimana cara membacanya? Seperti biasa, seperti ini. Li'ila fi Quraisyin. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, hadzal baiti.
hadzal baiti. Kemudian yang ketiga, wasyaifi. Wasyaifi, seperti itu. Jadi biasa cara bacanya seperti itu aja. Tidak ada yang harus lain, itu artinya kan tipis gitu kan. Jadi ya seperti biasa aja, tidak harus terlalu diberatkan atau ditebalkan ya. Sekarang langsung ke contoh yang kedua, yaitu huruf mad aslinya yang waw sukun ya. Tapi didahului oleh fathah. Nah, contohnya mana mad aslinya di sini? Ini mad aslinya ya. Kemudian didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka disebut mad lain di sini. Kalau semuanya sebelumnya waw sukun ini duma, berarti tetap bacaan mad asli. Cara bacanya seperti biasa, min khaufin, seperti itu aja ya. Kemudian yang kedua, contoh dari waw sukun. Contoh yang kedua adalah coba perhatikan mana mad aslinya di sini, huruf mad asli. Ini huruf mad aslinya ya, dari waw sukun. Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka disebut mad lain. Kemudian contoh yang ketiga. Oh ya, cara bacanya seperti biasa kok. Wal yaumi, seperti itu aja. Wal yaumi, tidak ada harus 2 harokat, 3 harokat dan sebagainya. Seperti biasa pendek. Wal yaumi, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga. Contoh yang ketiga ya. Mana ini mad aslinya di sini? Di sini ada mad aslinya, bentuk waw sukunnya ada 2 ya, yang ini sama yang ini. Mana yang termasuk mad lain di sini? Yang termasuk mad lain di sini adalah yang ini, yang pertama ya. Kenapa? Karena ada waw sukun, kemudian sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Kalau yang kedua ini tetap mad asli, karena udah pasangannya, yaitu waw sukun bertemu dengan dzuma. Sebelumnya ada huruf yang berharokat dzuma. Itu cara bacanya sama, seperti biasa. Al-mau'udi, seperti itu ya. Jadi langsung kita lihat perbedaannya. Yang nomor 3 ini udah ketahuan. Ada 2 mad asli di sini, yaitu waw sukun. Tapi yang membedakan adalah kalau yang pertama ada waw sukun sebelumnya fathah, kemudian yang kedua ada waw sukun sebelumnya adalah dzuma. Kalau yang dzuma sebelumnya ini tetap hukum bacanya adalah mad asli. Kalau yang ini karena sebelumnya fathah maka disebut mad lain, seperti itu. Paham ya? Saya ulang kembali materi yang di papan tulis ini, yaitu mad lain. Mad lain adalah apabila ada mad asli, masih ingat ya mad asli ini, waw alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dzuma, ya sukun sebelumnya kasroh. Ini hurufnya dan harokatnya sudah berpasangan. Kalau alif udah pasti fathah, waw sukun sudah pasti dzuma, ya sukun udah pasti kasroh. Tetapi dalam hal ini mad lain itu adalah yang membedakan adalah apabila ada huruf mad asli yang waw sukun dan ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah ya, tidak sesuai dengan pasangannya. Itu yang membedakan. Contohnya kita kasih contoh yang ya sukun. Di sini contohnya adalah li'ilafi Quraisyin, seperti biasa. Di sini ada huruf mad asli 2 ya sukunnya. Yang pertama disebut mad asli. Kenapa? Karena ada ya sukun sebelumnya kasroh, udah pasti pasangannya ya, jadi tetap mad asli. Kalau yang kedua adalah ya sukun sebelumnya fathah, disebut mad lain, seperti itu. Kemudian yang kedua, hadzal baiti. Ada ya sukun sebelumnya fathah, disebut mad lain. Contoh yang ketiga dari ya sukun adalah wasyaifi, yaitu ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat
fathah. Ini contoh dari ya sukun. Contoh dalam Al-Quran tuh banyak sekali ya. Tinggal kita harus benar-benar paham dulu tentang mat asli ini. Kemudian contoh yang kedua tentang apa tuh huruf yang waw sukun sebelumnya fathah ya. Min khaufin. Nah, min khaufin. Ini mat aslinya sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Kemudian yang kedua, wal yaumi, ada waw sukun sebelumnya fathah, maka disebut mat lain. Kemudian yang ketiga yang terakhir, kebetulan di sini kita ditunjukkan dua huruf mat asli ya dalam satu kata ini. Al mau'udi, yaitu yang pertama ini, yang kedua yang ini. Yang pertama disebut mat lain, kenapa? Karena ada waw sukun sebelumnya ada huruf fathah. Ya, sesuai pengertian mat lain. Tapi yang kedua tetap dibaca mat asli. Kenapa? Karena ada waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat dhamma, seperti itu. Ya. Alhamdulillah sahabat ilmu, hari ini kita sudah menjelaskan atau belajar tentang mat lain ya. Salah satu cabang dari mat far'i yang kita sudah belajar beberapa macam. Dari awal itu ada mat wajib mutasil, kemudian mat jaiz munfasil, mat lazim mukhaf kilmi, mat lazim mutsaqal kilmi, kemudian kemarin kita belajar tentang mat arid li sukun, dan hari ini kita belajar tentang mat lain. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa mempraktekkannya dalam baca Al-Quran. Sambil membaca, sambil dicari mana huruf mat aslinya, mana huruf mat asli bertemu hamzah, mana hukum bacaan mat wajib, mana hukum baca mat jaiz, seperti itu. Jadi apa yang kita pelajari hari ini biar bisa lebih melekat di hati dan otak kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar baca, tapi kita sudah paham, sudah mengerti hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran yang kita sudah baca gitu. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya, dan bagi ayah bunda kami di sini sebagai yayasan sosial bergerak di bidang sosial, kemudian kemasyarakatan. Jika ayah bunda ada rezeki bisa berdonasi atau berkolaborasi bekerja sama dengan kita dengan memberikan donasi di rekening kami yang tertulis di bawah ini nanti. Insya Allah apa yang ayah bunda berikan kepada kita semuanya akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat dan masyarakat. Terima kasih, semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah, berkah selalu untuk kita semuanya, sukses, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.